secara real luasannya, lebarnya, misalnya lebar pedestriannya berapa, itu harus real dituangkan ke dalam karya. Gitu. Itu perlu survei untuk teman-teman menjadi dasar sebelum mendesain. Kemudian yang F, karya desain JPO halte dapat dilengkapi dengan modifikasi visual trotoar, ruas jalan, penerangan jalan umum, area terbuka hijau, semi pencahayaan, dan bangunan di sekitar yang dianggap perlu. Jadi visualnya itu sangat perlu di dalam karya ini, monggo nanti dibuat. Lalu spesifikasi teknis, untuk JPO, jembatan penyeberangan orang, jarak bebas dari bagian bawah JPO atau permukaan jalan gitu ya sampai bagian paling bawah JPO itu ruang bebasnya, clearance-nya minimal 5,1 meter. Dan untuk JPO di rel kereta api, ruang bebasnya minimal 6,2 meter. Ini harus diperhatikan dan harus diikuti. Lalu lebar jalan JPO minimal 2 meter dan lebar lantai JPO minimal 1,85 meter. Sekurang-kurangnya dilengkapi oleh fasilitas pegangan atau handrailing dan pagar, kemudian elevator atau ram. Ini juga nanti menyesuaikan dari lokasi yang dipilih. Jika ada lahan cukup untuk ram, boleh menggunakan ram. Jika tidak cukup, boleh menggunakan elevator. Monggo disesuaikan. Kemudian harus ada juga ubin pengarah guiding blocks yang warna kuning itu yang biasa kita lihat untuk pemandu tunanetra, dan juga ada penerangannya di JPO tersebut. Untuk halte, dimensi disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ini bisa dikreasikan dari adik-adik mahasiswa, tapi kembali lagi real ukurannya, jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Untuk trotoar yang sudah ada, jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Jadi ukurannya real. Kalau dirasa tidak cukup di situ ada halte, jangan dipaksakan, cari yang lokasi lain. Di mana di trotoar itu jika sudah ada halte, tidak boleh mengurangi lebar efektif pejalan kaki, yaitu minimal 1,85 meter. Tuh. Lalu di halte itu sekurang-kurangnya dilengkapi fasilitas tempat duduk, ubin pengarah atau guiding blocks, dan ruang tunggu disabilitas. Kemudian ada railing juga jika dirasa perlu, dan atau ball up. Kemudian harus ada juga papan informasi dan juga penerangan. Nah, di sini nanti calon peserta, teman-teman adik-adik mahasiswa akan mendapatkan KA-Kaptor ini beserta dengan panduan peraturan teknis dari PUPR dan juga SNI dalam Google Drive yang bisa dipelajari dan sudah disiapkan oleh panitia. Nanti acuan lebih lengkapnya bisa dipelajari di situ. Tapi hal-hal yang ada di sini ini sudah mutlak dan wajib yang di KA-Kaptor ini. Namun jika adik-adik mahasiswa membaca peraturan dan SNI yang diberikan nanti dan menerapkannya juga di dalam desainnya, itu akan menjadi nilai plus dari juri bahwa adik-adik mahasiswa bisa menerapkan desainnya sesuai regulasi. Seperti itu. Lalu kemudian ketentuan karya. Yang pertama, karya berbentuk PDF berukuran A3 maksimal 100 MB. Ini 100 MB untuk seluruh karya gitu ya. Jadi dibuat jadi tunggal gitu ya, nanti ada 3 halaman, 3 panel, itu disatukan dalam satu format PDF tunggal.
ukuran A3 maksimal 100 MB berorientasi landscape. Desain menampilkan kualitas tinggi, gambar menampilkan kualitas tinggi supaya elemen JPO halte tergambarkan dengan jelas ketika saat penjurian nanti. Di sini jenis fontnya Arial dengan ukuran minimal 18 pt, spasi antar baris 1,5, skala gambar menyesuaikan. Untuk 4 halaman yang tadi dimaksud, ada halaman 1 itu deskripsi desain, menjelaskan tentang konsep dari desain yang akan diajukan. Kemudian halaman 2 itu berisi denah, tampak, dan potongan. Kemudian halaman 3 berisi perspektif 3 dimensi dari dalam dan area luarnya, itu di halte, bagian dalamnya seperti apa, suasananya, dan tampak luarnya seperti apa, begitu juga dengan, itu yang di JPO, begitu juga dengan yang di halte. Kemudian yang halaman 4 itu berisi detail-detail arsitektural dan dekoratif. Gitu. Jadi karena biasanya di 3D itu kan tampaknya agak jauh gitu ya, jadi detailnya seperti apa sih? Nah, itu bisa didetailkan di halaman 4. Kemudian poin C, deskripsi desain adalah tentang gagasan yang menjelaskan latar belakang desain dan filosofi. Deskripsi harus memberikan wawasan tentang konsep desain, analisis konteks, juga menekankan aspek kota global dan kearifan lokal. Ini seperti hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Staf Khusus Gubernur ya. Kemudian karya desain ditekankan pada aspek kearifan lokal yang juga tetap modern dan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dan juga penyandang disabilitas. Setiap lembar pengumpulan karya harus sesuai dengan format COP. Nanti panitia juga akan menyediakan format panelnya, ada COP-nya. Nah, itu dalam COP itu monggo diisi karya-karya adik-adik mahasiswa sesuai dengan halaman-halaman tadi. Dan ini cukup penting, tidak boleh menyebutkan identitas pribadi di lembar pengumpulan karya. Gitu. Jadi tidak boleh ada yang menyiratkan nama ataupun universitas mana di panel karya atau di halaman itu. Nanti kalau kita temukan hal itu, panitia menemukan hal itu bisa kami diskualifikasi. Kemudian poin 2, karya menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing hanya untuk kata atau istilah yang belum bisa diterjemahkan. Dan karya harus orisinal, tidak plagiat, dan tidak menggunakan akal imitasi atau AI. Lalu poin 4, karya belum pernah dipublikasikan atau belum pernah diikutsertakan dalam sayembara sejenis. Jadi ini merupakan desain baru. Ya. Dan yang kelima, hak milik karya sepenuhnya dipegang oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan dapat digunakan untuk keperluan publikasi dengan menyertakan nama peserta sebagai pemegang hak cipta. Kemudian kita ke penjurian. Nanti untuk jadwal dan tata caranya itu bisa dibaca di Kaakator. Penjurian akan dilakukan secara objektif dan dilakukan oleh unsur profesional dan juga dari Pemprov Jakarta. Penjurian berlangsung secara 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan oleh 3 arsitek profesional, yang dimana ini sebagai juri teknis. Jadi tahap pertama ini juri teknis akan menilai secara tertutup dan memilih 5 finalis dari masing-masing kategori. Jadi ada 5 karya terbaik dari JPO yang di jalan mobil, ada 5 karya terbaik dari JPO yang di atas rel kereta. Gitu. Lalu kemudian 5 dari masing-masing kategori itu akan masuk ke penjurian tahap 2. Tahap 2 ini jurinya ada 2 dari juri teknis tadi, dari arsitek profesional, dan ada 1 juri
yang merupakan juri kehormatan dari Pemprov Jakarta. Di penjurian tahap 2 ini, kelima finalis dari masing-masing kategori tadi akan mempresentasikan karyanya secara langsung, secara tatap muka, di hadapan juri. Dan nanti saat presentasi itu akan ada tanya jawab tentang karyanya, dan disitulah penilaian tahap kedua. Setelah penilaian tahap kedua itu, juri akan berdiskusi secara tertutup. Setelah presentasi itu, juri akan diskusi secara tertutup untuk menentukan pemenang pertama, kedua, ketiga dari masing-masing kategori. Penjuriannya akan seperti itu, dan peserta dilarang menghubungi juri mengenai sayembara dalam jangka waktu sayembara diselenggarakan. Dan di sayembara ini keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. Lalu ketentuan diskualifikasi adalah sebagai berikut. Jika panitia menemukan ada unsur plagiarisme, maka peserta akan didiskualifikasi. Kemudian seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, jika ditemukan ada segala bentuk jenis identitas diri yang ditempatkan secara implisit atau eksplisit di dalam karya, itu juga akan didiskualifikasi. Dan juga karya yang masuk itu melewati batas yang sudah ditentukan panitia, itu juga tidak akan diterima oleh panitia. Kemudian karya desain tidak sesuai dengan panduan TOR ini gitu. Jadi tadi sudah ada tentang dimensi atau segala macam itu dipatuhi. Kemudian sayembara ini tidak diperkenankan diikuti oleh pihak-pihak yang memiliki keterikatan secara pribadi maupun profesional dengan dewan juri, panitia maupun tim penyusun kerangka acuan kerja guna menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam proses penilaian. Apabila hal tersebut diketahui, panitia berhak melakukan diskualifikasi terhadap peserta yang bersangkutan. Jadi peserta yang punya hubungan pribadi ataupun profesional, entah itu sebagai keluarga, entah itu sebagai mahasiswanya, dosen gitu ya, atau mentor dalam tempat magang, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian kriteria penilaian. Ada 4 poin kriteria penilaian yang harus dicermati. Yang pertama itu konsep, bobotnya cukup besar, 35%. Ini menilai gagasan dan konsep yang melandasi pada desain peserta. Apakah konsep tersebut relevan dengan tema dan kategori sayembara, juga menjawab permasalahan tentang aksesibilitas, keamanan, dan estetika. Jadi konsep itu harus memiliki storyline yang jelas, mudah dipahami, dan terhubung dengan lingkungan sekitar. Jadi poin ini narasinya gitu ya. Nah, untuk yang poin kedua, desainnya. Itu poinnya juga cukup besar, 35%, menilai kualitas visual dan teknis dari desain, termasuk tata letak, proporsi, dan detail. Desain yang baik harus fungsional, ergonomis, sesuai standar teknis dari SNI dan Permen PU, dan tetap estetis. Kemudian ada penilaian 20% untuk inovasi, menilai sejauh mana desain menghadirkan kebaruan atau solusi kreatif. Inovasi bisa berupa pendekatan arsitektural, teknologi pendukung, dan fitur tambahan yang memperkaya pengalaman pengguna. Dan 10% ini komunikasi, ini untuk menilai kemampuan peserta menyampaikan ide desainnya melalui materi karya. Jadi dari poin-poin di atas itu, bagaimana disampaikannya di materi karya yang akan dikirimkan itu dinilai juga gitu. Jadi tidak asal tempel gitu, panel karya tidak asal tempel, asal kumpul. Yang penting kumpul gitu, jangan gitu. Kurang lebih itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh saya kembalikan dulu ke pembawa acaranya. Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang telah diberikan dan sudah kita dengarkan
bersama ya para hadirin peserta. Selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rini tadi, akan dibuka sesi tanya jawab untuk peserta. Kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan maupun tanggapan, dipersilahkan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat maupun juga bisa raise hand ya. Baik, sudah ada pertanyaan pertama. Langsung dari Andriko Prima Wijaya. Izin bertanya, mohon maaf tidak bisa on mic saat ini. Saya ingin konfirmasi apa mahasiswa dari jurusan arsitektur lanskap dapat mengikuti sayembara ini. Baik, silakan langsung saya dijawab oleh Bu Rini atau Pak Zidan, silakan. Bu Rini boleh? Ya, untuk mahasiswa jurusan arsitektur lanskap boleh mengikuti, tapi ketua timnya harus dari arsitektur yang umum, yang general, gitu, untuk Andriko. Terima kasih. Ketua timnya harus mahasiswa arsitektur. Ibu Rini atas jawabannya sudah jelas ya. Mas Andriko, mungkin ada tanggapan lagi dari Mas Andriko atau yang lain? Sudah cukup mungkin ya dari Mas Andriko. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Hendru Wijaya. Untuk mahasiswa PP Ars bisa mengikuti sayembara ini atau tidak? Ya baik, silakan. Mungkin selanjutnya juga ada dari Muhammad Rizky Ilahi. Saya izin bertanya Bu, untuk nomor peserta itu kapan diumumkannya ya? Baik, mungkin cukup jelas pertanyaannya ya Ibu Rini. Silakan Ibu untuk dijawab. Ya. Untuk mahasiswa PPA boleh mengikuti sayembara ini dengan tadi ada kartu mahasiswanya dan juga surat keterangan gitu ya dari kampus yang dilegalisir. Kemudian untuk nomor peserta, mungkin Pak Jidan bisa bantu jawab ya Pak? Ya, untuk nomor peserta akan dibagikan setelah daftar. Jadi kalau ditanya kapan, nanti panitia yang akan mengumumkannya, dan sudah pasti diumumkannya itu sebelum pengumpulan karya. Gitu. Itu untuk identitas saja sebenarnya. Jadi tunggu saja info dari panitia ya, Saudara Rizky. Ya, terima kasih. Baik, seperti itu jawabannya untuk Mas Hendru Wijaya dan Mas Muhammad Rizky Ilahi. Apakah ada tanggapan lagi mungkin? Baik, terima kasih Mas Muhammad Rizky Ilahi. Ya, Mas Hendru juga. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Femas Dwi Ramadhani. Izin bertanya, Ibu terkait survei existing yang dilakukan secara mandiri, apakah peserta yang berasal dari luar daerah dapat menggunakan metode survei secara digital, misal melalui Google Earth dan sejenisnya? Mungkin bisa langsung jawab ya Pak Jidan. Ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Jadi menurut saya bisa untuk mengandalkan teknologi Google Earth sebagai metode survei mandiri untuk mengetahui panjang, lokasi, titik koordinat, dan lain sebagainya. Dari Ibu Rini, jika ada tambahan, saya persilakan. Ya, ya boleh saja untuk survei melalui Google Earth.
Cuman saya ingin mengklarifikasi sedikit Pak terhadap mahasiswa PPARS tadi. Baik, silakan Bu Rini. Dari pertanyaannya Mas Hendru berarti ya. Ya, maaf. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya ada kekeliruan. Ternyata PPARS itu mahasiswa PPARS dianggap sudah lulus dari S1 gitu ya. Jadi tidak boleh untuk mengikuti sayembara ini. Gitu. Jadi mohon maaf untuk sebelumnya bahwa mahasiswa PPARS tidak masuk dalam kategori peserta sayembara ini. Terima kasih. Baik Ibu Rini, terima kasih klarifikasinya begitu ya Mas Hendru Wijaya ya. Jadi sesuai penjelasan dari Bu Rini, untuk PPARS tidak bisa mengikuti sayembara ini. Mungkin dari Mas Hendru dulu, ada tanggapan dulu nggak Mas Hendru? Sambil menunggu kita ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Nova Sakif Farisi. Saya izin bertanya mengenai NPWP bagi peserta yang belum memiliki, itu bagaimana ya? Mungkin Pak Jidan ya. Ya, izin menjawab, terima kasih Saudari Jessica. Jadi, Saudara Noval, untuk yang belum memiliki silakan daftar, tapi ketika sudah menjadi finalis diharapkan segera membuat seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk mendaftar tidak punya MTWP. Ya, seperti itu. Mungkin cukup jelas ya Mas Novel ya. Kita lanjutkan ke Mbak Jessica. Izin bertanya, apakah ada batasan atau kisaran budget yang perlu dijadikan pertimbangan dalam mendesain? Saya persilakan ke Silakan, Bu Rini. iya ke Bu Rini ya. Silakan Bu Rini untuk pertanyaan dari Mbak Jessica mengenai kisaran budget dijadikan pertimbangan dalam mendesain. Ya, untuk sayembara ini, gitu ya, untuk kisaran budget itu tidak ada batasannya. Tapi kalau nanti adik-adik mahasiswa membaca KAK, membaca SNI atau ketentuan-ketentuan dalam Permen PU gitu ya, mungkin di situ bisa menjadi batasan gitu tentang materialnya yang disarankan harus menggunakan material lokal dan segala macam. Tapi untuk batasan anggarannya tidak ada batasan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rini. Selanjutnya dari Mas Gerald. Selamat siang, izin bertanya apakah boleh untuk satu tim mengupload atau submit lebih dari satu karya dan terdiri dari 2 existing JPO yang berbeda? Mungkin Pak Jidan ya. Ya, terima kasih Saudara Gerald. Jadi jawabannya boleh asalkan berbeda kategori ya. Seperti itu. Dari Bu Rini kan? Ya, dari Bu Rini apakah ada tanggapan? Ya. Jadi boleh lebih satu karya asal berbeda kategori. Gitu ya Pak, bukan berbeda lokasi. Iya, beda kategori. Ya, jadi boleh satu karya yang di jalan mobil, satu karya yang di rel kereta. Gitu. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan dari Saudara Stefan Aldensia Ahan. Izin bertanya terkait dengan lokasi sayembara halte dan JPO, apakah ada ketentuan khusus mengenai area tapak, GSB, atau lahan milik pihak ketiga yang harus diperhatikan? Mungkin ke Bu Rini ya. Kan Bu Rini. Eh, untuk sayembara ini tidak perlu ada kekhususan lahan milik pihak ketiga, itu dikembangkan saja idenya dari adik-adik semua terhadap kesesuaian antara JPO dengan lokasi halte, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat gitu ya. Dimaksimalkan aja ide dan kreativitasnya untuk sayembara ini. Terima kasih. Dan halte itu
tidak ada GSB-nya, itu bagian dari infrastruktur jalan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Dian Prawitasari. Selamat siang, izin bertanya untuk format KOP yang digunakan, apakah ada software-nya atau para peserta create mandiri dari spesifikasi format yang ada pada link G Drive pedoman teknis. Terima kasih. Ini terkait format aja. Silakan Pak Jidan mungkin. Ya, terima kasih dari Dian. Mungkin maksudnya ini ya, soft file DWG ya. Karena yang disediakan panitia itu PDF. Jika memang yang dimaksud demikian, bisa create mandiri di DWG. Karena sudah ada ukurannya di situ, di PDF. Bagaimana? Apakah jelas dari Dian? Silakan Saudari Dian Prawitasari, apakah ada masukan? Sudah cukup jelas ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Saudara Adam Handika. Izin bertanya, apakah ada keterbatasan material yang bisa diaplikasikan dalam JPO ini atau dibebaskan? Mungkin itu sudah dijawab tadi ya sama Bu Rini ya. Mungkin Silakan. saya bisa menambahkan ya Pak. Silakan. Ya, untuk material tidak ada batasannya, tapi disarankan memang menggunakan material lokal dan sebisa mungkin dipikirkan juga terhadap hal-hal vandalisme gitu. Jadi menggunakan material atau nanti juga desain juga bisa dipikirkan terhadap hal-hal yang bisa meminimalisir vandalisme baik dari segi maintenance dan hal-hal yang bisa memicu tangan-tangan usil untuk iseng coret-coret gitu. Itu perlu diperhatikan juga terhadap peserta karena kita posisinya ada di pinggir jalan. Terima kasih. Benar sekali Bu Rini, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup jelas ya Mas Adam. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Mas Akbar Adi. Izin bertanya, untuk koordinat lokasi akan diberi atau cari sendiri yang sesuai kriteria? Mungkin dijawab sama Pak Zidan. Iya, terima kasih Saudara Akbar. Jawabannya adalah cari sendiri sesuai kriteria, sesuai kategori yang diberikan panitia. Nah, itu di atas jalan dan di atas rel kereta. Baik, nah itu juga cukup jelas jawabannya ya Pak Mas Akbar. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Adam lagi. Apakah halte terus terhubung harus terhubung secara struktural dengan JPO atau cukup berada di area sekitarnya? Dan apakah halte harus mencakup fasilitas tambahan seperti toilet atau ruang komersial? Mungkin dari Bu Rini ya, izin Bu. Ya. Terhubung secara struktural itu antara halte dan JPO rasanya tidak perlu gitu ya, tapi harus terintegrasi iya. Secara sirkulasi harus terintegrasi untuk kenyamanan secara aksesibilitas dan keamanan itu iya, tapi secara struktural tidak. Dan apakah halte harus mencakup fasilitas tambahan seperti toilet atau ruang komersial itu tidak diwajibkan. Gitu. Yang diwajibkan itu tadi ada poin-poin di KA-Kator itu wajib. Jika dirasa mau ada penambahan toilet atau komersil karena lahan yang dipilih cukup gitu ya monggo saja gitu. Baik, terima kasih Bu Rini. Mas Adam, ada tambahan lagi atau tanggapan dari jawaban Bu Rini tadi? Ya, terima kasih Mas Adam. Kita lanjut ke Saudari Aldiana Aulia. Izin bertanya untuk mahasiswa yang hanya tinggal menunggu jadwal sidang sarjana. Ini sudah yudisium ya. Apakah boleh tetap mengikuti sayembara?
Zidan. Ya izin. Saya agak bingung pertanyaannya Mas Hanif. Ya, Jadi udah ini punya maksudnya SKL kali ya? apakah belum dapat ijazah dan belum wisuda dan itu berarti masih mahasiswa aktif? Ini gimana ya? Enggak ke Pengertiannya coba Bu Rini apakah bisa menanggapi ini? Iya. Apakah masih mahasiswa aktif jatuhnya atau sudah Ya, lulus? kalau masih menunggu jadwal sidang itu berarti masih mahasiswa Iya. aktif. Iya, masih aktif. Oh ya baik, terima kasih. Iya, jadwal Jadwal sidang. sidang kan ya bukan jadwal wisuda gitu ya. Ini jadwal sidang itu berarti masih mahasiswa aktif. Oh, sidang. Baik, mungkin ada tanggapan dari Saudari Aldiana Aulia. Ini sidang sarjana maksudnya sidang skripsi berarti ya? Sidang akhir gitu ya maksudnya ya. Ya, tugas akhir berarti ya. Oh iya, betul. Ya, berarti masih ya. Baik, mungkin cukup jelas ya Mbak Diana masih diperbolehkan mengikuti sayembara untuk mahasiswa yang menunggu jadwal sidang. Boleh Baik, selama tidak mengganggu tugas akhir gitu ya Pak. iya betul. Mungkin sampai di sini sudah semua pertanyaan dibacakan. Saya persilakan lagi apabila masih ada. Ya sambil menunggu mungkin dari telah hadir juga bersama kita semua perwakilan dari bidang prasarana dan sarana utilitas kota Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, yaitu diwakili oleh Bu Nadia. Jadi bidang ini adalah bidang yang menangani secara khusus untuk infrastruktur JPO dan HAL. Mungkin dipersilakan Ibu Nadia untuk memberikan tanggapan atau masukannya, tambahannya. Dipersilakan Ibu. Kami biasa menggunakan material yang mudah dipelihara. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan juga nih buat para peserta ya. Material yang digunakan baiknya seperti apa yang mudah dipelihara. Kemudian spesifikasinya mungkin dari peserta bisa diikuti aja sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan TOR yang telah diumumkan sebelumnya ya. Mungkin itu aja sih dari bidang Pesuka. Terima kasih. Ya, terima kasih